Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah. Pada kajian yang lalu kita sampai kepada ayat yang ke-80. Kita akan lanjutkan insyaallah sampai dengan yang ke-87. Kita membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر جهنم أشد خرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبدا
فكلا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين Saya ulangi. Innakum raditum bil uqudi awwala marratin faq'udhu ma'al khalifin. Ya, ketika tasjid dengan ada yang tidak ditasjid nggih. Marra bukan marotin tapi marrotin. Awwala jangan awala tapi awwala. Tasjidnya yang jelas nggih. Mau dilatih lagi. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم
Ya ini jangan dibaca panjang ya. Ulul langsung. Manga rasulihista'dzanaka ulul langsung kan. Ya, jangan dipanjang-panjang kan orang medeng. Orang medeng nafasnya. Ya. Saya ulang dari sini. Ista'dzanaka ulut tawni minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'ala qulubihim fahum la yafqahun. Jamaah rahimakumullah, di antara cara untuk panjenengan lebih lancar membaca Al-Qur'an sesuai madnya, panjang pendeknya ya, yang muda-muda terutama yang punya HP Android ya. Panjenengan coba dengarkan ya qari yang sudah diakui ya, lalu panjenengan ikuti bacaannya. Ya. Itu akan lebih mempermudah, terbiasa untuk membaca dengan mad yang benar. Kadang-kadang yang lebih sering kenapa salah itu panjenengan yang tidak panjang itu karena mikir di depannya huruf apa jadi panjang. Contoh di sini ya banyak sekali tadi khilafa panjang karena mikir di depannya huruf apa ini kesuwen mikirnya harusnya berhenti. Makanya kalau terbiasa panjenengan menyimak Al-Qur'an sambil mendengarkan bacaan qari yang sudah ada di rekaman-rekaman yang sudah beredar di pasaran, itu akan lebih mudah untuk mengoreksi bacaan kita juga. Kadang kalau kita tidak cocokkan dengan qari-qari yang sudah diakui, kita merasa sudah benar bacaan kita, padahal kadang masih banyak salah terkait masalah panjang pendeknya, di mana harus dengung, di mana harus semua ilmu-ilmu tajwid. Agar supaya kita lebih terbiasa membaca dengan benar. Sekali lagi, sudah barang tentu ya panjenengan akan memperoleh pahala sesuai dengan usaha panjenengan. Kalau usahanya berlatihnya sepekan sekali, ya pahalanya seperti itu. Tapi kalau panjenengan lebih sering misalnya murojaah di rumah sendiri, ya insya Allah pahalanya akan semakin banyak. Begitu nggih? Monggo, masing-masing dikembangkan sendiri. Kita lanjutkan ke tafsirnya. Pada kajian yang lalu, surat yang 80, Allah memberi peringatan kepada Rasulullah SAW terkait orang-orang munafik. Ya masih panjang ini cerita atau hikmah di balik sifat-sifat kemunafikan yang terjadi di kalangan penduduk Madinah pada waktu itu. Allah memberikan gambaran atau memberikan wasiat kepada Rasulullah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka, tidak akan diampuni oleh Allah. In tastaghfir lakum 70 marrah, kalau kamu ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu kata Allah tabaraka wa taala, walaupun kamu memohon kepada Allah 70 kali, falayaghfirallahu lahum, Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun. Jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah kok membuat perumpamaan 70 kali atau 7 kali yang berulang-ulang atau bahasa-bahasa yang seperti itu menggunakan kalimat 7 biasanya. Para ulama mereka menafsirkan itu terkait dengan kalimat pengulangan menggunakan penguatan. Penguatan artinya bahwasanya
hal tersebut tidak akan bisa dilakukan. Ya. Di sini terkait dengan permohonan ampun Rasulullah untuk orang-orang munafik. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia hatinya. Walaupun orang munafik ini benar-benar sudah membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, akan tetapi Rasulullah tetap mengharapkan bahwasanya orang-orang tersebut memperoleh ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya senantiasa ya Rasulullah berdoa agar mereka diampuni sebelum turunnya ayat ini. Ya, Ewon dene sudah turun ayat ini yang ke-80, Rasulullah masih tetap memberi memohon kepada Allah untuk diampuni orang-orang munafik ini sampai nanti turun ayat yang ke-84, ada penegasan. Kita akan sampai ke sana. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang senantiasa mereka sebenarnya mengetahui hukum-hukum Allah, akan tetapi mereka sengaja melanggarnya dengan kesadaran penuh. Gitu. Mereka tahu hukum-hukum Allah, akan tetapi sengaja melanggar. Ini permasalahan yang harus kita hadapi atau kita sikapi dengan bijak. Bahwasanya kita sebagai kaum muslimin, ketika kita sudah mengetahui hukum terkait hukum agama, usahakan kita tidak melanggarnya sedikit pun juga. Karena kalau kita terbiasa melanggar hukum-hukum Allah dan Rasulnya, walaupun yang sifatnya kecil, ya, menurut manusia, menurut kita, kadang manusia atau kebanyakan orang meremehkan perkara-perkara agama. Padahal para ulama radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah memandang remeh urusan agama. Bahkan perkara air kencing saja mereka tidak menganggap remeh. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara penyebab azab di dalam kubur adalah karena air kencing. Karena kita tidak membersihkannya dengan benar, maka sisa-sisa kotoran itu akan menjadi azab kubur kita. Itu seperti itu. Jadi tidak ada perkara yang remeh dalam urusan agama ini. Itu. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan kita mendapatkan balasannya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan pula. Kita lanjutkan. Terkait dengan orang munafik ini, Allah memberikan gambaran. Farihal mukhallafu, ya, farikha, bergembira. Mukhallafu, orang-orang yang tinggal bimaknadihim, di tempat duduk mereka, khilafa Rasulillah, di belakang Rasulullah. Ini menggambarkan orang-orang yang ketika diajak berperang oleh Rasulullah, mereka tidak mau, mereka cukup senang dengan tinggal di kota Madinah. Ya, duduk-duduk santai, tidak mengikuti Rasulullah ketika ada perintah berjihad, khususnya terkait dengan perang Tabuk yang sudah kami sampaikan. Ya, perang Tabuk itu terjadi sekitar tahun 9 Hijriah. Ya, pada saat itu memang cuaca lagi panas-panasnya. Rasulullah beserta rombongan kaum muslimin baru pulang dari Madinah setelah Fathu Mekah. Lalu ada perintah, ya, untuk berperang memerangi orang Romawi pada saat itu. Dan ini benar-benar kaum muslimin diuji siapa yang keimanannya benar, siapa yang keimanannya pura-pura. Dan ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang munafik, mereka suka, senang mereka tinggal di belakang Rasulullah, tidak berperang. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka tidak suka, mereka benci bahwa mereka harus berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, wa qalu la tanfiru fil khar. Janganlah kalian bepergian, ya, berpergi untuk berjihad fisabilillah fil khar, dalam keadaan cuaca yang panas. Mereka orang-orang munafik itu membujuk kaum muslimin, membujuk di tengah-tengah kaum muslim dengan mengatakan, kamu jangan ikut berperang, ya, di cuacanya sangat panas, di luar sangat panas dan sebagainya. Segala macam perkataan yang membuat
sebagian kaum muslimin mungkin ada yang terpengaruh. Lalu Allah membantah perkataan mereka. Qul, katakanlah, naru jahannama asyaddu kharran. Apa? Naru jahannam apa? Neraka jahanam asyaddu, lebih kharran, panasnya lebih. Di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding neraka jahanam. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, bahwasanya Allah itu menjadikan 70 bagian panas, ya, yang satu bagian di bumi, yang berarti yang 69 bagian nanti disimpan di mana? Di neraka itu tadi. Itu yang satu bagian saja sekarang ini panjenengan bisa merasakan, ya, bisa mendidihkan air, ya, atau yang lebih ekstrim lagi, ya, yang keluar dari gunung berapi itu panasnya berapa panjenengan tahu? Sekitar 500 derajat. Kalau panjenengan kena awan panas dari gunung berapi yang meletus, langsung jadi itu. Apalagi panjenengan pernah melihat itu, ya, peleburan besi itu panasnya berapa, ya? Itu sampai 1000 sekian derajat. Itu aja itu masih satu bagian daripada 70 bagian panas yang disediakan oleh Allah nanti di neraka jahanam, ya. Neraka jahanam itu kan neraka secara umum bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Di antaranya orang munafik ini. Orang munafik nanti, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik nanti akan berada di dasarnya neraka. Ngonjlok nggo apa? Cara ngomong bata gara. Nyelomot ya. Itu cara ngomong batanya itu seperti itu. Makanya hati-hati. Makanya kita harus benar-benar menjaga agar diri kita tidak terhinggapi penyakit kemunafikan. Laukanu yafqahun, kalau sekiranya mereka faham, ya, memahami hal tersebut. Lalu Allah juga mengambarkan dalam neraka mereka, fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Mereka akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Ya, kalau di dunia kebalikannya, mereka banyak tertawa, sedikit menangis. Tapi nanti di akhirat, di neraka jahanam, mereka sedikit tertawa, banyak menangis, bahkan mungkin orang tayang guyu acan gitu. Makanya kalau kita di dunia, mungkin kaum muslimin yang kebetulan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, panjenengan ya sering mengalami penderitaan, mengalami musibah dan sebagainya, tidak mengapa kalau di dunia, ya, jangan sampai kita di dunia banyak menangis, di akhirat lebih banyak menangis lagi. Jangan. Ya, di dunia boleh kita banyak menangis, sedikit tertawa, tapi di akhirat kita harus apa? Banyak tertawa, jangan banyak menangis. Artinya ketika kita banyak menangis di akhirat nanti, berarti kita akan mendapatkan siksa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Ya, Allah memberi gambaran fal yadhaku qalilan wal yabqu katsiran. Mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai jazaan, sebagai balasan bima kanu yaksibun, terhadap apa kasaban mereka sewaktu di dunia, apa yang mereka kerjakan di dunia, apa-apa yang mereka usahakan di dunia itu akan dibalas di akhirat dengan mereka banyak menangis dan sedikit tertawa. Kita lanjutkan. Fa irja'akallahu ila ta'ifati minhum. Ketika Allah mengembalikan kamu Muhammad kepada sebagian daripada mereka, fasta'danuka, mereka meminta izin kepadamu Muhammad lil khuruj, meminta izin untuk tidak keluar, maksudnya tidak ikut berperang di jalan Allah, ya. Fakul, mereka berkata, lan takhruju, maka katakanlah kepada mereka, ya, karena sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat, ya,
Rasulullah sudah diberikan nama-nama orang-orang yang munafik dan yang tidak munafik. Ya, karena orang munafik ini adanya di dalam hati, orang biasa tidak mungkin tahu. Ya, panjenengan yang datang ke sini kan hatinya tertutup nggih. Ya, betul. Masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri, tidak ada yang tahu. Ada yang mudah-mudahan ini semuanya bisa ikhlas ya. Akan tapi ya wallahu a'lam, sekali lagi, okay? Semuanya monggo urusan panjenengan dengan Allah tabaraka wa taala semuanya. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diberitahu oleh Allah tabaraka wa taala, ditunjukkan si fulan itu munafik. Itu. Ya. Makanya Allah memberi ketegasan di sini. Faqul, katakanlah, lan takhruju ya abadan, kamu tidak usah keluar bersamaku selama-lamanya. Walan tuqatilu man ya'duwa, kamu tidak usah ikut berperang bersama kami. Karena saya sudah tahu kamu ini orang munafik. Gampangnya seperti itu. Ya. Tapi kalau di kehidupan kita, ya kita tidak mungkin tahu siapa yang antara perkataan dan hatinya berbeda. Ya. Kita benar-benar tidak tahu, karena hati manusia itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah tabarak wa ta'ala. Itu seperti itu permasalahannya. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang sahabat yang namanya Huzaifah, oleh Rasulullah diberitahu tentang rahasia siapa-siapa yang dicap sebagai orang munafik di antara orang-orang Madinah. Gitu. Nanti kisahnya akan kita pelajari lebih lanjut. Rasulullah disuruh mengatakan kalau ada orang-orang yang sudah diketahui munafik, kok mereka meminta izin untuk ikut berperang, ya, maka katakanlah kamu sudah tidak perlu, ya, berperang bersama kami. Kamu sudah tidak perlu memusuh atau memerangi musuh-musuh kami selama-lamanya semuanya. Innakum raditum bil nguqudi awwala marrah. Kamu kan sudah ridho, kamu sudah suka bahwasanya kamu duduk-duduk di rumah pada saat yang pertama. Faqmudu mangal khalifin, maka duduklah kalian di rumah saja bersama orang-orang yang ditinggal. Itu. Ini tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada perintah dari Allah tabaraka wa taala untuk orang-orang yang sudah diketahui atau sudah diberitahukan oleh Allah siapa-siapa saja, itu mereka benar-benar ketika mereka pura-pura mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Ini ayat yang ke-84, ini penting. Wala tusalli ala khadimin mata abadan wala taqum ala qabrih. Janganlah kamu sekali-kali mensolatinya ketika mereka mati. Ya, wala tusalli ala khadimin mata. Ya. Seperti sudah kami jelaskan di awal, Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikun, meninggal dunia, anaknya yang namanya Abdullah, ya, itu adalah meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan gamisnya untuk sebagai kain kafan daripada tokoh munafik ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintai sesuatu tidak pernah menolak. Ya, jangankan sih minta gamis, ya, minta apa saja selagi Rasulullah punya itu pasti diberi. Panjenengan misalnya minta onta, jaluk 10, duwe 10. Kalau pas waktu itu ada, berbeda dengan kita. Ya, kalau diminta, walaupun anak kadang-kadang ngomongnya lagi ora, ya. Dan ketika Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, anaknya meminta kepada Rasulullah gamis lan diberi. Lalu meminta juga Rasulullah untuk mensolati jenazah Abdullah bin Salul ini. Ya Rasulullah, karena beranggapan kan Allah memberi batas 70 kali. Kalau saya mintakan ampun 75 kali, ya mungkin saja ampuni. Itu pedomannya masih ayat yang pertama tadi, yang ke-80. Itu. Sehingga Abdullah bin Ubay ini tetap disolati ketika meninggal dunia. Akan tapi beliau ditagir,
ditarik oleh Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah mau mensolati Abdullah bin Ubay ini, ditarik bajunya oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, itu Abdullah bin Ubay itu orang munafik. Kamu mau mensolatinya? Bukanlah sudah dilarang oleh Tuhanmu? Akan tetapi jawabannya Rasulullah seperti tadi. Tuhanku melarang aku untuk memohon ampun sampai 70 kali. Kalau sekiranya aku bisa memohon ampun lebih dari 70 kali, aku masih mengharap Abdullah bin Ubay ini mendapat ampunan. Itu panjenengan bisa mendapatkan gambaran betapa Nabi kita Muhammad SAW mempunyai akhlak yang sungguh sangat mulia. Bahkan kepada musuh-musuh beliau itu beliau perlakukan sedemikian rupa. Gitu. Kita semestinya harus mencontoh, ya. Walaupun kepada orang yang mungkin panjenengan anggar ketemu melengos misalnya gitu. Ada tetangga yang tidak pantas disebut tetangga misalnya, ya, panjenengan tetap berbuat baik itu, ya. Lalu akhirnya inilah menjadi asbabun nuzul turunnya ayat yang ke-84 ini. Lalu Allah menurunkan ayat ini, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, ya. Jangan sekali-kali kamu tidak boleh mensolati mereka, orang-orang yang mati dalam keadaan munafik yang jelas kemunafikannya, orang-orang yang kafir yang jelas-jelas kekafirannya. Itu haram untuk kita mensolati jenazah mereka. Paham nggih? Walaupun itu adalah saudara kita, walaupun itu orang tua kita, haram hukumnya. Paham nggih? Ini setelah turun ayat ini, ya, Rasulullah sudah tidak pernah lagi, ya, di samping tidak mensolati, wala takum ala qabrihi, janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Maksudnya adalah mendoakan mereka. Tidak boleh kita memohonkan ampun kepada orang-orang yang jelas-jelas kafir atau munafik. Itu. Kalau yang masih hidup sih boleh kita mendoakannya agar mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah mati dan dia jelas-jelas mati, misalnya tidak pernah sholat, ya, atau jelas-jelas keluar dari agama Islam, itu sudah tidak boleh kita mendoakan mereka. Paham nggih? Itu dasarnya nih, surat At-Taubah ayat 84. Ya. Kenapa demikian? Kata Allah, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Mereka orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dan keadaan mereka adalah masuk ke dalam orang-orang yang fasik. Itu seperti itu. Nih, yang jadi permasalahan kalau di kita ya penghulu, ya. Ya, kadang-kadang nggak tahu saya prakteknya seperti apa. Tapi kalau saya sendiri ketika mau mensolati jenazah, saya harus yakin, ya minimal ya kelihatan pernah sholat, itu baru saya mau. Kalau yang tidak pernah sama sekali sholat di dalam kehidupannya, saya tidak akan pernah mau. Begitu nggih? Panjenengan juga semestinya seperti itu. Dan sekali lagi ini adalah ibadah yang mulia, sangat-sangat mulia. Ya, panjenengan saya tekankan sekali lagi, ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, ya dia jelas misalnya ahli ibadah, ya minimal sholatnya rajin, jangan melewatkan untuk ikut mensolatinya, ya, karena ini pahalanya kata Rasulullah seberat gunung Uhud. Ini penting untuk kita tekankan sekali lagi. Kalau kita takziah ajamung setor rai tok, mau ngapa? Tidak butuh amplop 10.000, ora butuh. Mau ngapa sih 10.000? Yang dibutuhkan adalah kehadiran panjenengan untuk ikut sholat doa, itu yang paling penting. Ya amplopnya juga mandan penting gitu. Tapi bukan itu intinya. Tapi sekali lagi, ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dipentingkan itu untuk senantiasa ikut sholat. Kecuali ya panjenengan mungkin yang berada di kuburan, ya itu ya tidak mengapa, ya. Tapi kalau memang di sana sudah cukup, karena terkadang kita kebanyakan yang di kuburan, ya kebanyakan, sehingga yang sholat justru kurang. Gimana betul? Kalau di kota-kota saya lihat hanya sekitar 10 orang
Ya, saya pernah menghadiri di Gedung Banteng sana, nggak banyak yang di kuburan, itu sekitar 10 orang. Itu kalau di kita kebanyakan malah di kuburan, terus saya jamaahnya kurang. Padahal berapa syaratnya? 40 orang. Kalau kita disolati oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, insya Allah akan diterima, makbul doanya. Makanya kita butuh sebenarnya. Ketika ada jamaah kita yang meninggal dunia, kita butuh sekitar 40 orang. Ya, kita insya Allah semuanya sudah dalam keadaan tidak musyrik, laki-laki dan perempuan. Monggo dipersiapkan ketika dia takziah. Yang dipentingkan itu mau ikut sholat terlebih dahulu. Yang lain-lain tidak usah dipikirkan dulu. Gitu, begitu ya? Gitu. Kita lanjut 3 ayat lagi. Wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum. Nah, ini juga ayat sering disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wala tujibuka, jangan membuat takjub kalian. Amwaluhum wa auladuhum. Harta-harta mereka dan anak-anak mereka itu jangan sekali-kali membuat kalian takjub. Kita boleh takjub ketika ada orang ya sugih tapi ngalim, ya, banyak hartanya tapi rajin bersedekah, gagah, ayu dan rajin beribadah. Tapi kalau ada orang yang sugih, duitnya akeh, mobilnya akeh, orang sholat, nangudu bila cantik-cantik, gagah-gagah, misalnya orang sholat, nggak ngapa pada baik karo wedus, gini bang, itu seperti itu, ya. Makanya Allah sering menyampaikan kepada kita. Ini bahasa saya, kalau rada kasar maaf, ini biar panjenengan paham saja. Ini, ya. Apa bedanya ketika ada orang cantik, ya, orang cantik kok berpakaian seperti kurang bahan? Apa bedanya dengan kambing sing orang klambi, gitu? Kalau sapi sing orang kelambenan, gitu. Apa bedanya? Ya, makanya penting untuk kita, kadang kita ketika melihat seorang, kita lihat faktor fisiknya, dunianya saja, ya. Ketika ada orang yang duitnya akeh, tetapi kita tahu misalnya dari hasil korupsi, nah ngono deleg gitu. Misalnya seperti itu, ngono deleg urusannya dheweke nggih, itu seperti itu. Nggak usah takjub, nggak usah heran, nggak usah iri, nggak usah kepengin hal-hal seperti itu. Kecuali sekali lagi, kecuali ada orang yang banyak hartanya, rajin bersedekah, rajin ibadah, ya, itu semuanya kita boleh, ya, merasa takjub. Artinya kita termotivasi untuk seperti itu. Akan tapi ketika banyak harta kok sholat be ora tahu, atau banyak harta dari hasil kecurangan, itu tidak usah takjub. Mau ngapa hal-hal seperti itu? Orang tuku lah cara bahasa dunia. Gitu. Sekali lagi, wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum. Jangan membuat kalian takjub harta mereka dan anak-anak mereka. Kadang kalau kita melihat, ya, anak-anak orang-orang yang kafir, mereka sukses, gini betul. Itu mereka bisa kesana kemari dan sebagainya. Tidak usah membuat kita takjub. Ya, boleh kita takjub kalau mereka itu di samping sukses di dunia, akhiratnya juga sukses. Itu seperti itu. Kenapa tidak boleh kita takjub? Allah memberikan gambaran di ayat berikutnya. Innama, sesungguhnya, yuridullahu, Allah menghendaki dengan harta dan anak-anak tersebut kepada mereka, ayyumadzibahum biha. Allah berkehendak untuk mengazab mereka dengan banyaknya harta dan anak-anak ini. Fid dunya, di dalam dunia, watas haqo anfusuhum, dan matikan mereka, wahum kafirun, dan mereka dalam keadaan kafir. Ya, ketika ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, yang dilala, kok mereka diberi kelebihan harta, diberi anak-anak yang gagah-gagah, yang sehat-sehat, yang sukses, ya. Itu sebenarnya apa? Allah sedang
Istidraj, mengumbar ya, cara wong mundala yang diumbar, dilur oleh Allah tabaraka wa taala. Allah menghendaki akan mengazab mereka dengan anak-anak dan harta mereka, ya, fid dunya, di dunia saja sudah diazab. Ya, kita sudah banyak mendengar untuk zaman sekarang bagaimana anak-anak yang dibesarkan dengan bergelimangan harta, ya. Panjenengan masih ingat kasusnya yang anaknya pegawai pajak gitu? itu contoh. Itu contoh, siapa namanya saya lupa, itu contoh. Terus mungkin anaknya Sambo itu dan sebagainya. Itu hal-hal yang seharusnya dijadikan apa? Dijadikan kita pelajaran, ya. Ketika kita melihat berita, melihat televisi, melihat media-media sosial, ya gunakan untuk dihubungkan dengan Al-Quran. Jangan yang dilihat sing apa yang tidak berguna, itu seperti itu. Itu. Kita lanjutkan. Wa idza unzilat suratun, ketika diturunkan sebuah surat, an aminu billah, supaya mereka beriman kepada Allah, wajahidu ma'a rasulihi, dan mereka diperintah untuk berjihad bersama rasulnya. Ista'dzanaka, mereka meminta izin kepadamu, ulut tauli minhum, ya. Ulut tauli maksudnya orang-orang yang mempunyai kesanggupan, orang-orang yang sehat badannya, punya harta, punya kekuatan. Mereka memohon izin untuk tidak ikut berperang di jalan Allah. Wa qalu, mereka berkata, dzarna, biarkan kami, nakum mangal qa'idin, biarkan kami bersama orang-orang yang duduk, orang-orang yang tidak ikut berperang. Radu bi ayyakunu mangal khawalifi, ya. Mereka ridha, mereka suka dengan mereka bersama orang-orang yang ditinggal. Wa tubi'a ala qulubihim, dan hati mereka dikunci mati oleh Allah tabaraka wa taala. Fahum la yafqahun, dan mereka sekali-kali tidak akan bisa memahami. Nih, ya. Ketika seseorang itu sudah diperingati oleh Allah dengan peringatan yang banyak, dan mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetap bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah di suatu titik akan mengunci mati hati mereka. Dikunci mati, hatinya dibekukan oleh Allah, ya. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Itu seperti itu. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati, ya, terhadap hidayah yang sudah kita miliki, hidayah yang sudah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, ilmu-ilmu yang sudah kita dapati, diberi petunjuk oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau kita tidak menggunakannya di jalan yang benar, Allah akan membiarkan kita berpaling, ya, membiarkan kita tersesat dari jalan Allah tabaraka wa taala. Makanya penting untuk kita teguh, ya, senantiasa memegang Al-Quran dan Sunnah ini sekuat mungkin. Jangan sampai ada orang-orang yang membuat pemikiran kita atau pemahaman kita menjadi keluar dari jalan Allah tabaraka wa taala. Ini penting, ya. Kalau kita terbiasa untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya, kita akan menjadi seperti ini, ya, orang-orang yang dikunci mati hatinya sehingga tidak bisa lagi menerima kebenaran. Walaupun ngaji saben dina, tetap baik tidak bisa menerima kebenaran. Ini penting, ya. Kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, ya, agar supaya memang seperti itu. Hati kita ini sangat lemah, kita tidak menguasai hati kita, Allah lah yang menguasai hati kita. Makanya penting untuk kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita menjadi manusia yang istiqomah di jalan Allah tabaraka wa taala. Karena mudah sekali panjenengan, ya, ketika ngaji di sini, ya, mungkin menerima ilmu yang sudah disepakati bersama oleh para ulama, tapi ketika mendengar dari orang lain lagi, panjenengan akan menjadi ragu-ragu lagi hatinya sehingga tidak mantap. Itu bisa saja terjadi. Ini penting untuk kita senantiasa
memohon kepada Allah agar mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, ya. Kita berdoa setiap hari akan, tapi kadang-kadang kita tidak serius berdoanya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat. Siapa di antara orang-orang yang sudah panjenengan beri nikmat, yang sudah diberi nikmat oleh Allah adalah para rasul, ya, jalannya rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas sebenarnya agama Islam itu terang benderang. Ya, kalau mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat Rasulullah, dijamin, ya, dalam segala macam hal untuk urusan agama ini. Kalau kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat radhiyallahu anhum, itu pasti akan benar. Tapi kalau kita mengikuti jalan selain itu, pasti salah. Itu mudah saja. Makanya Al-Fatihah ini walaupun kita baca berulang-ulang setiap hari, ya, kita tidak, ya alhamdulillah tidak pernah merasa bosan, gitu. Panjenengan pernah bosan baca Al-Fatihah? Alhamdulillah tidak, gitu. Ya tidak, sama seperti panjenengan mam sega, kami cilik mam sega ora bosan-bosan bok. Begitu juga kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah kita diberi kecintaan oleh Allah untuk tidak bosan membaca Al-Fatihah. Walaupun kita membaca Fatihah dari zaman dahulu kala, akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak memahami maknanya, ya. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Akan tetapi pada kenyataannya yang diikuti jalannya bukan selain mereka. Ini betul. Mereka sudah membaca, sudah mengerti artinya, akan tapi pada kenyataannya mereka banyak mengikuti jalan-jalan selain dari orang-orang yang sudah diberi nikmat. Sudah jelas-jelas para sahabat, ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga. Kalau orang dijamin masuk surga, insya Allah agamanya, fikihnya dijamin benar. Gimana betul? Ya, contoh para sahabat yang paling mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu 4 khulafaur rasyidin, itu dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin. Sementara panjenengan atau ulama-ulama sekarang, siapa yang menjamin? Kalau kita mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar dan Ali, itu dijamin masuk surga, jamin benar, karena mereka orang-orang yang sudah dijamin. Tapi kalau kita mengikuti pendapat selain mereka yang bertentangan dengan mereka, ya masih ada tanya-tanya, ya banyak sesatnya daripada, ya, benarnya. Itu penting untuk kita pahami. Jemaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjalani agama ini sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya secara murni, secara kafah, secara keseluruhan dalam segala macam aspek agama. Sekali lagi, agama tidak ada hal yang remeh, ya. Tidak ada hal yang remeh dalam urusan agama. Kalau mengatakan, ada orang mengatakan, lah ini kan masalah ini sepele, jangan pernah menganggap perkataan itu sebagai perkataan yang benar. Ya, karena masalah agama sekali lagi tidak ada yang remeh. Bahkan untuk urusan air kencing saja diurus dalam urusan agama. Bahkan hanya membuang sampah saja itu mendapatkan pahala. Itu seperti itu. Apalagi untuk perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Begitu ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.